karena ketegangan PBNU dengan PKB itu, maka orang bilang, ternyata yang dimaksud Hitoh itu merangkul semua, merangkul semua kecuali PKB. Dan kalau nggak salah Gus Ipul jadi bupati wali kota yang sekarang itu atas dukungan PKB ya. Mungkin gitu, saya nggak tahu. Tapi kira-kira begitulah ya. Nah, jadi timbul persoalan gitu ya. Nah, ternyata belakangan ini makin parah, Mas Butut ya. Saya mendengar kemarin itu di Surabaya dikumpulkan oleh PBNU di Hotel Bumi, pengurus Rois Am hadir, ketua umum hadir, ya. Rois dan ketua Tanfiziah seluruh Indonesia, PW, PC. Rois dan ketua Tanfiziah. Ya. Berarti Kiai Akhyar ada? Kiai Miftahul Akhyar ya ada. Hadir. Berarti Gus Yahya juga Gus Yahya juga hadir. Ya. Gitu. Lengkap lah berarti. Lengkap. Dan saya mendapat informasi yang saya sudah cek, saya sudah tabayun ke sejumlah kiai sepuh yang hadir, bahwa memang ini menjadi masalah ketika retorika di luar adalah netral, ya, tapi ternyata lain di mulut, lain di pertemuan itu. Nah, dalam pertemuan itu ternyata ada dauh, instruksi atau apapun namanya, tidak tertulis, karena bukan keputusan organisasi resmi. Iya. Tapi menggerakkan struktur organisasi secara masif sampai ke bawah tadi itu, yaitu untuk mendukung calon 02, gitu. Nah, ini menjadi keresahan. Kenapa kemudian PBNU melanggar apa yang dia sampaikannya sendiri sebelumnya? Betul. Untuk kemudian tidak bermain politik praktis, bermain politik kebangsaan tadi, gitu, bukan politik kepentingan, apalagi politik kontestasi, gitu ya. Walaupun pengurus PBNU bisa mengatakan, loh kan kami tidak melakukan pertemuan di kantor, tapi di hotel, tidak ada instruksi secara tertulis segala macam. Tapi itu ngakalin fikih kalau kata orang dulu. Misalnya helah, gitu. Itu hukumannya kalau Gusti Allah katanya dimasukin nerakanya di dalam tol. Ya, itu helah gitu. Kalau kiai desa dulu ngomongnya. Ya. Nah, tapi ini helah yang berbahaya buat saya, gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, ketika PBNU ikut terlibat, mau formal non formal, gitu ya, mendukung pasangan entah mau 01, 02 atau 03, maka saya melihat bahwa civil society ini tidak lagi berdaya menghadapi pilpres segala macam. Kekuatan kritis di luar pemerintahan, ya, di mana NU menjadi bagian dari civil society, ini menjadi tumbang. Gitu ya. Satu. Yang kedua adalah, lebih parah dari itu, jika ada chaos, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada chaos, tidak semua pemilu berjalan aman dan damai, ya, amin. Jika terjadi berbagai konflik kepentingan, ada orang kezaliman lah, ada kecurangan lah, ada upaya-upaya memaksakan satu putaran kah, ada tekanan, macam-macam lah, ya, gitu ya. Benar atau tidaknya wallahu alam. Kalau itu terjadi, konflik itu, maka NU yang selama ini menjadi salah satu elemen kuat perekat bangsa, pertanyaannya adalah, apakah NU masih bisa dipercaya masyarakat untuk menengahi konflik-konflik politik, kepentingan politik pilpres itu? Ketika NU sudah menggerakkan strukturnya secara masif dari atas sampai ke bawah, mendukung pasangan calon tertentu. Jadi kayak tim pemenangan ya? I'm afraid so, gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita kehilangan marwah NU, betul. Ya, sebagai ormas yang merekatkan bangsa. Duh, saya ngomong gini merinding. Jadi dan jumlahnya banyak sekali ya. Iya, dan ini bisa membelah masyarakat di bawah gitu. Lebih-lebih timbul pertanyaan, kalau NU mengeluarkan keputusan secara politik atau apapun namanya, selalu ada landasan fikihnya. Itu khas. Jadi waktu saya tanya dengan beberapa kiai sepuh yang Rois Surya yang hadir dalam pertemuan itu, mereka juga bilang, kami tidak menemukan landasan fikihnya kenapa harus mendukung 02. Sementara yang 02 itu sama sekali tidak ada bau-bau NU-nya. Yang ada bau-bau NU-nya adalah 01, 03. Kalaupun mendukung 01, 03 yang ada bau-bau NU-nya, tetap ada landasan fikihnya dong yang disodorkan. Kan gitu kan? Gitu. Kan NU tidak bisa memilih berdasarkan kepentingan atau perasaan gitu. Ya karena kamu teman yang kita dukung. Enggak. Tapi kan ada dong. Ada landasan fikihnya. Nah, ini landasan fikihnya ini yang tidak dijelaskan, yang kemudian menyulitkan para Rois Surya wilayah dan cabang untuk menjelaskan kepada umat kenapa 02 gitu. Kenapa tidak memprioritaskan pasangan calon yang ada orang NU-nya. Di 01 ada Caimin, Zuriah dari pendiri NU, dari KB Samsuri, ada Prof Mahfud MD,
meskipun belakangnya MD itu bukan Muhammadiyah loh belakangnya gitu ya. Gitu. Prof Mahfud yang kemudian sahabat dekat Gus Dur. Gus Dur, Ya. betul. Nah, sementara Prabowo Gibran yang memang bukan tradisinya, bukan ke sana gitu ya. Kenapa itu dipilih? Itu menjadi pertanyaan. Tapi buat saya terserahlah, pilihan-pilihan itu terserah. Tapi mau mendukung 01 sekalipun atau 03 sekalipun, marwah NU dipertaruhkan. Oh. Mau mendukung 01 atau 03 atau 02, siapapun mau dipilih, ketika NU lain di mulut, lain di aksi, dan kemudian mempertaruhkan nasib bangsa pasca pilpres, ya, itu menurut saya jadi persoalan. Mas Putut misalnya, ketika PBNU mendukung 02, kalau 02 menang, NU bisa ikut masuk. Mungkin mendapat posisi atau Allah alam, saya nggak tahu. Mungkin dapat konsesi-konsesi. Tapi siapa yang akan mengayomi 01, 03? Dulu itu NU ada di mana-mana. Di setiap calon, setiap apa akan ada. Ya. Orang menuduh, wah ini main 2 kaki, 3 kaki. Tapi sesungguhnya para kiai itu ingin mengatakan gini, siapapun yang menang, kami berarti ada unsur NU yang ikut membangun bangsa. Maka siapa yang kalah, kami akan ikut mengayomi. Karena kami juga ada di situ. Iya. Gitu. Tapi ketika sekarang difokuskan pada satu struktur, secara struktur, yaitu 02 saja misalnya, ya kalau menang bagaimana, kalau kalah bagaimana, gitu. Kalau konflik bagaimana, gitu. Ya itu. Nah itu yang jadi masalah. Kalau terjadi, mohon maaf saya potong, kalau terjadi konflik 01, 02 dan pendukungnya dan 03 gitu ya, kalau sudah jelas kemudian PBNU satu pilihannya, berarti nggak otoritatif untuk menerang, untuk jadi wasit, menengahi, kan? ya, untuk jadi wasit tidak menengahi, gitu. Padahal NU khitoh tadi itu gitu ya, kita kan menjaga kebangsaan kita. Nah. Betul. Apalagi maaf Gus Nadir, di awal-awal pengurus PBNU yang sekarang kan banyak memberi surat peringatan dulu, SP, surat peringatan. Kemudian kenapa ketika ada yang deklarasi atau bertemu dengan partai politik di kantornya, ya, betul, atau masuk ke dalam tim ses itu beberapa orang harus cuti gitu ya, iya. Atau bahkan dimundurkan. Banyak yang disuruh mundur ya, dipecat lah. Bahkan ada yang dipecat segala macam gitu. Terus apa kita bisa bilang kalau struktur dari Rawis Am ketua umum sampai ke bawah itu terlibat sekarang, apa mereka harus mundur semua? Nah itu dia. Apa mereka harus cuti semua? Nah itu. Gitu.